Imaji TV. Oh my goodness, ini something different, ini berbeda banget dari sebelumnya, Ji. Berbeda banget. Iya benar. Jadi ini kali keberapa kita syuting berdua ya? Ini udah kali ke-belasan deh. Kali ke-belasan bikin podcast berdua ya. Iya. Biasanya kita sama narasumber ya nggak sih? Betul. Dan biasanya kita ngobrol, sharing bareng orang-orang yang punya valuable. Benar. Yang bisa menginspirasi. Yang mempunyai sesuatu untuk dibagi ke viewers kita. Benar banget. Tapi by the way, thank you buat kalian semua yang sudah setia bersama Imaji TV. Karena tanpa kalian ya kita waduh susah. Nah karena itulah jadi kita tidak pernah berhenti untuk berusaha memberikan hal-hal yang positif. Benar banget, apalagi saat masa pandemi seperti ini, Ji ya. Benar. Yang ngerasa diri mereka tuh kayak unless banget. Unless banget. Useless. Banyak sekali orang-orang yang mulai depresi. Benar, ya? Merasa useless ya kan, income menurun ya. Betul, kan? Tabungan menipis. Benar, ada yang merasa tidak bisa berkarya di masa pandemi ini gitu loh. Iya, karena apa ya? Karena kalau gue pikir sih orang yang tidak berkarya, karena mereka tuh membatasi diri. Oh bener. Terlalu membatasi diri dan terlalu banyak mikir kadang-kadang. Terlalu banyak mikir. Padahal ya, mikir itu berat. Asik. Tapi kalau dilakuin, dikerjain itu nggak berat. Ringan, benar. Karena kita kadang-kadang begitu banyak ide. Dan kadang-kadang tau nggak sih apa yang membuat kita berat untuk melakukan? Karena idealisme yang cukup tinggi. Betul. Jadi terlalu prinsipnya itu kayak mengekang dirinya sendiri. Benar. Tanpa sadar hanya mereka udah menghitung bulan. Tiba-tiba udah 7 bulan pandemi nih. Nah Februari, udah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus gila, hampir setahun. September, cuy. Tapi ngomong soal berkarya, Ji ya, sebenarnya tidak ada yang bisa membatasi kita untuk berkarya. Kita harus merdeka dalam berkarya. Betul sekali. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan di saat pandemi, nggak sih? Benar. Contoh apa, Ji? Mau di rumah atau di luar banyak banget yang bisa kita kerjain. Salah satunya kita dong. Podcast gitu kan. Kita bikin podcast. Bener. Tadinya gue cerita dulu nih ya. Tadinya gue bingung ngapain ya gitu. Setelah tugas yang lain sih ada gitu. Cuman karena harus di rumah terus, kita harus ngapain ya gitu. Betul. Ya akhirnya ketemu sama Sohib yang satu ini. Asik. Dan kita punya keinginan yang sama. Baru. Kita punya keinginan yang sama untuk yuk kita merdeka yuk gitu. Maksudnya walaupun di rumah kita harus merdeka gitu. Akhirnya kita membuatlah podcast ini. Tapi mungkin di antara mereka banyak di rumah sana aja yang kadang-kadang berpikir, wah gue kan nggak bisa ngomong. Nah itu dia. Bisa ngomong, terus nggak bisa ekspresi depan kamera, terus insecure karena aku hitam mungkin kamu bilang. Ya nggak sih? Aku gendut gitu. Jadi big no ya. Jadi sebenarnya banyak bukan berkarya hanya dari segi bukan hanya harus ngobrol di depan kamera. Banyak hal. Contoh salah satunya misalnya. Kita tiru Aji ya. Wih, gue nih. Iya langsung aja. Contohnya di depan mata nih. Aji selama pandemi itu mencoba udah lama sebenarnya bisnisnya. Cuma semakin lama Iya. Jadi bisnis dari rumah. Dia itu membuat bisnis satu yang sangat keren banget. Itu adalah bisnis rempah-rempah. Asik. Iya kan? Di repacking terus kadang juga produksi. Nah, itu semua kayak semacam kita unlock kemampuan kita gitu. Nah, unleash power kadang-kadang yang kadang-kadang tidak pernah disadari oleh orang-orang. Betul. Banyak kadang-kadang kreativitas dalam diri yang masih locked, belum bisa di-unlock karena sesuatu. Mungkin saat pandemi ini itu membuat kalian langsung. Iya, kadang-kadang kita seperti dibuang ke tengah laut gitu. Dan kita harus nggak mau kalau nggak mau berenang ya tenggelam. Iya, survive kan. Harus survive. Nah, jadi sebenarnya kita mau share sama kalian banyak cara berkarya yang bisa menghasilkan cuan buat kalian yang mau bekerja. Benar. Bebaskan diri kalian. Iya. Ya, tadi ada 2 contoh tuh. Pertama bisnis dari rumah, kemudian bikin podcast, kemudian juga bisa bercocok tanam mungkin berkebun. Iya. Sekarang lagi ramai banget. Jadi orang-orang sekarang berlomba-lomba beli bibit ya kan, mereka pakai paralon PVC gitu, langsung ditanami sayur-sayuran. Nanam di rumah selain bisa buat konsumsi keluarga, itu juga bisa dijual ternyata. Asik. Dan ada duitnya. Ada cuannya, cuy. Asik. Ya sama kayak gue kemarin, Ji ya. Sebenarnya membatasi juga pas kemarin untuk ngomongin soal karya ya. Kemarin gue sempet perhelatan charity session untuk adik-adik kanker. Nah itu dia selain hal yang tadi ya, hal sosial, kegiatan sosial juga bisa kita kerjain. Mungkin kalian punya jasa sosial yang cukup tinggi. Seperti yang kemarin dilakukan sama Reza misalnya.
Contohnya kemarin jadi Reza melakukan charity session penggalangan dana untuk anak-anak kanker, anak-anak yang menderita kanker, guys. Ya, tapi dengan ini Ji, dengan tentunya dengan protokol COVID yang izin dari wali kota sudah lengkap dan kita bisa berhasil menggalang itu semua. Dan itu kita lakukan benar-benar kita lakukan benar-benar karena pandemi aja gitu kan. Betul. Tidak ada kegiatan dan kita tidak mau stuck. Akhirnya kita berpikir untuk berkarya. Iya. Jadi bagaimana supaya orang-orang itu bisa terhibur sambil beramal. Benar gitu. Sekali. Selain itu jadinya teman-teman yang menderita kanker terbantu. Terbantu, benar banget. Oke, Sa. Jadi selama pandemi ini kan kita tuh benar-benar harus di rumah aja kan. Waktu itu kan, waduh, kita nggak bisa kemana-mana. Kemudian jadi otomatis kita mengerjakan apa-apa sendiri. Iya, itu dia. Jadi kan benar-benar kita ditantang nih untuk survive dan mandiri, ya nggak sih? Betul. Jadi kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain hanya melalui sosial media kita doang, ya nggak sih? Iya, itu kalau kita terlalu mengikuti hal itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak punya apa-apa. Kita bakal stuck. Bakal stuck banget. Stuck on you. Iya. Tapi begitu loh. Tapi kadang-kadang orang berpikir begini Ji. Orang berpikir selalu membatasi diri mereka dengan keterbatasan mereka. Ya nggak sih? Wah, aku nggak bisa dapat cuan nih gara-gara pandemi di rumah terus, ya kan? Iya. Tapi kan aku gini. Tapi kan begitu. Nah itu. Benar. Itu kayaknya kamu nggak merdeka banget. Iya, benar-benar. Kurang bersama mereka karena secara gitu di zaman digitalisasi, semua sudah bisa kamu akses sangat free sekali. Ya nggak sih? Jadi sekarang Kominfo sudah menyediakan internet yang cepat, ya. Dan bukan cuma di kota, bukan di kampung-kampung juga. Di kampung-kampung sudah bisa. Di situ harus dimanfaatkan. Sebenarnya sudah ada banyak jalan untuk kalian berkarya, mandiri dan berinovasi. Hanya saja mungkin kalian belum tahu. Iya, tidak mau mencari tahu. Benar. Padahal Kominfo melalui situs laman mereka tuh membantu memudahkan akses internet di kampung-kampung juga. Kalau seandainya kalian punya masalah dengan daerah kalian. Benar. Kalau misalnya ada masalah itu bisa langsung tapi gue rasa sekarang sudah aman semua. Aman internet semua. Udah mulai masuk. Padahal gini Ji, padahal internet tuh sebenarnya ladang bisnis banget. Benar banget. Waduh, itu kemudahan yang besar banget di zaman ini. Pasar terbesar tuh dari internet sebenarnya, bayangkan gak sih? Bayangkan sih, menurut survei terakhir itu ya hampir sekitar 200 juta itu pengguna internet di Indonesia. Wow. Hampir berarti hampir 90%. Hampir 90% orang yang main handphone dan internet di sini. Dan kebayang nggak kalau kita punya sebuah produk dan kita blast ke sosial media. Iya, benar banget. Makanya itu sebenarnya kemandirian dari cara kalian berpikir juga, bagaimana kalian membuat salah satu karya terbaru atau produk kalian terbaru, benar banget, dan kalian coba dengan kemandirian kalian untuk bisa menghasilkan. Nggak usah terlalu menunggu dibantu ini, dibantu itu. Kadang-kadang begini Ji, jadi. Kadang-kadang yang tadi kita obrolin di awal, mereka terlalu apa sih, tau gak sih, terlalu banyak pikiran juga. Jadi terlalu banyak kekhawatiran yang membuat mereka tuh kayak ngerasa, wah aku bisa nggak ya, aku ini. Padahal mereka belum mencoba padahal. Dan kemandirian itu bisa kita dengan cara mengeksplor diri sendiri, Ji, meningkatkan upgrade diri, itu yang paling penting sebenarnya sih. Iya, kita tuh punya kemampuan sebenarnya banyak ya. Banyak banget. Tinggal kita itu mau apa enggak. Iya, jadi kita punya talenta yang keren banget di Lombok terutama. Tahu nggak sih, di internet itu banyak banget tutorial, banyak banget. Itu bisa do it yourself gitu. Benar. Banyak banget. Jadi itu bisa kalian gunakan untuk apa, coba untuk mengupgrade diri sendiri. Benar. Dari rumah. Semua sudah tersedia, internet sudah lancar. Ini tinggal kalian mau apa enggak gitu, belajar gitu. Ini sebenarnya tergantung kepada diri kita masing-masing sih ya. Kita mau sehebat apapun memberikan motivasi buat kalian, kalau kalian sendiri tidak sebanyak apapun kalian mengumpulkan quotes dari motivator manapun, mau di share berapa kali di sosial Instagram kalian, ya kan, itu tapi kalau nggak gerak ya sama aja bohong. Jadi intinya terutama di masa ini ya, pandemi ini kita harus mandiri sih. Apa-apa tuh kita harus terbiasa untuk bisa sendiri. Benar. Dan mencoba untuk mengupgrade diri sendiri, ya kan. Nah, setelah kalian berkarya terus mandiri, baru berinovasi. Benar nggak? Biar bagaimana caranya agar otomatis itu akan muncul inovasi. Bagaimana caranya agar kalian tidak mainstream seperti yang lain? Ya kan. Ciptakan sesuatu yang berbeda dari orang lain agar tidak terlalu mainstream, ya nggak sih? Iya, jadi kan ada istilah ATM. Benar. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jadi it's like simple, you know. Jadi kadang-kadang kayak itu membuat kita tinggal copy paste aja kan. ATM itu sebenarnya berlaku untuk bisnis apa saja sih. Apa saja. Cuma kadang-kadang kembali lagi, Ci, kita malas.
kita tuh terlalu banyak excuse-nya gitu. Banyak alasan. Benar. Padahal pemerintah juga sudah support kita di bidang pekerjaan. Pemerintah udah support dengan akses internet yang baik ya. Kemudian juga ide-ide itu banyak gitu loh. Sudah banyak sekali wadah-wadah untuk kalian berkarya, sangat lengkap sekali. Tinggal kalian berinovasi agar selalu bisa menjadi yang berbeda. Benar. Jadi jangan amati tiru-tiru doang gitu. Harus nggak dimodifikasi. Sama juga bohong. Itu Anda menipu diri malah jadi plagiat. Benar sekali. Oke. Kita berharap semoga podcast ini bisa membuat kalian semua bisa terinspirasi. Intinya do it from yourself. Do it yourself dan sedikit ngeluh deh. Benar, karena kalau banyak ngeluh kadang-kadang membuat kamu tuh kayak malas gerak dan akhirnya nggak punya karya apa-apa. Benar. Apalagi di masa pandemi ini sebenarnya kita tuh punya waktu yang banyak gitu, banyak banget sebenarnya. Karena semua dari rumah. Kan? Benar sekali. Upgrade fashion misalnya. Upgrade kemampuan. Upgrade knowledge paling penting itu. Wah, luar biasa. Banyak sebenarnya nggak sih? Banyak banget sebenarnya. Oke. Kita punya internet yang lancar, otomatis kita bisa searching apapun yang kita mau. Tapi catatannya yang positif. Benar, positif. Minta positif ya. Jangan barbar kalian ya. Ingat. Ada Kominfo. Kominfo selalu mengawasi kalian. Nah, jangan sampai sosial media yang kamu gunakan itu akhirnya nanti diblokir gara-gara. Kalau diblokir masih mending. Bagaimana kalau sosial medianya itu digunakan untuk kriminal? Nah, itu dia. Untuk hate speech. Itu menyalahgunakan undang-undang ITE, karena ITE kan bahaya juga. Jadi gunakanlah internet dengan baik, dengan positif ya. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita petik ya dari pelajaran dari mengenai internet ya. Jangan sampai kalian menggunakan internet tiba-tiba masuk bui gitu kan. Nggak lucu. Harus bijak menggunakan internet. Benar banget. Jangan selalu mengedepankan nafsu, ingin panas komen-komen, debat-debat, ujung-ujungnya kalian berakhir di bui. Benar banget. Sangat tidak lucu. Sayangi diri kalian lah pastinya. Dan yang paling penting sekarang ini adalah selain kalian sudah berkarya, terus mandiri ya nggak sih dengan karya kalian, terus berinovasi dengan baik. Tinggal kalian di rumah, stay home, jaga keluarga biar sehat selalu. Benar. Kalaupun harus keluar, jangan lupa ikuti protokol. Benar. Kalau kita ini udah protokol banget. Kita sudah sebelum sini kita udah cuci tangan. Benar, cuci tangan, mandi, hand sanitizer. Oke, kalau gitu thank you so much buat kalian semua sudah stay tune di sini dan kita berharap ini membuat kalian bisa tercerahkan. Betul sekali, semoga apa yang sudah kita bicarakan dari tadi berguna buat semuanya. Agama, nusa dan bangsa. Wait, Sky. Haji juga pamit. See you next time. Bye.